kehebatan dia. Jikalau orang-orang hebat telah tiada, maka untuk mengenang kehebatannya terhadap orang itu, terhadap jasa-jasanya, terhadap ketokohannya, maka yang dikenang adalah hari kematiannya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, di Jumat hari ini tanggal 6 Oktober 2023 yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Walaupun sudah bergeser sekitar 9 hari, Gema memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW masih menggema di mana-mana. Bacaan sholawat demi sholawat telah menggema di mana-mana, semakin menambah mantapnya hati kita untuk tetap cinta kepada Rasulullah SAW. Karena itulah diawali dengan pesan takwa, pesan untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dalam artian patuh untuk melaksanakan apapun yang Allah dan beliau perintahkan, yaitu Rasulullah Muhammad, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW dimanapun kita berada. Sehingga dengan ketakwaan itu akan semakin menambah cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Karena itulah pada kesempatan yang sangat singkat ini saya akan mengangkat topik mengapa kita mencintai Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang cinta adalah ungkapan hati dan perasaan yang menyebabkan kita menjadi terbelenggu, menjadi terikat erat kepada yang kita cinta. Maka jikalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita mengikatkan hati kita untuk menambatkan hati kita, kedekatan kita kepada orang yang kita cinta, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan jikalau kita mampu mengikatkan hati kita, cinta kita kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW sendiri menjanjikan al-mar'u ma'a man ahabbahu, bahwa seseorang itu akan bersama yang dicinta, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang nomor 2702. Rasulullah menegaskan bahwa seseorang itu akan bersama yang dicinta.
Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka dengan janji Rasulullah, maka Rasulullah pun akan bersama kita. Maka tidak heran jika kemudian di dalam satu makalah disebutkan bahwa saat kita mahalul qiyam membaca salat tiba, dan di saat itulah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita bersolawat dengan menyatakan marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai utusan Allah, maka saat itu suasana yang penuh dengan keteduhan hati terasa betul, kecintaan terasa betul. Dan jika kemudian ini yang akan menjadi diri kita untuk cinta kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun akan bersama dengan kita sesuai dengan janjinya. Dan bagaimana kita mencintai Rasulullah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lewat firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di ayat ini Allah menegaskan, kul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jikalau kamu semua menjadi orang-orang tuhibbunallah, yang mencintai Allah, maka in kuntum tuhibbunallah, maka Allah memerintahkan fattabi'uni, ikutilah saya. Saya siapa? Saya Rasulullah. Berarti jikalau kita cinta Allah, maka secara otomatis cinta Rasulullah, dan kita cinta Allah, maka perintah Allah adalah diperintahkan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diserukan oleh Rasulullah. Dan jikalau mengikuti Rasulullah, maka tentu ada sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ada 4. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, apa-apa yang disetujui oleh Rasulullah. Dan sunnah hamiyah, apa-apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Maka jikalau kita cinta Allah, maka melakukan apa yang menjadi sunnah Rasulullah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka itu tanda kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, bukan hanya Allah menjamin bahwa kita termasuk orang yang cinta Allah dan cinta Rasulullah, tapi Allah pun di ayat ini wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu hal yang bisa kita renungkan, jika orang-orang hebat saat kemudian untuk mengenang kehebatan dia, jika orang-orang hebat telah tiada, maka untuk mengenang kehebatannya terhadap orang itu, terhadap jasa-jasanya, terhadap ketokohannya, maka yang dikenang adalah hari kematiannya. Sehingga kita sering mendengar kata haul. Haul siapa? Haul fulan, haul yang lain adalah haul. Apa haul itu? Adalah merayakan hari kematiannya. Saat merayakan hari kematian itu, maka kemudian dibacakan biografinya, dibacakan riwayat hidupnya dan jasa-jasanya ketika masih hidup. Tapi khusus pada diri Rasulullah SAW bukan hari kematiannya, tapi khusus Rasulullah Muhammad SAW adalah hari kelahirannya. Dan saat memperingati hari kelahirannya itu, maka kemudian dibacakan sholawat, dibacakan riwayat-riwayat hidup Rasulullah SAW. Dan inilah menjadi energi tersendiri yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi saat pasukan muslim menghadapi gempuran atau serangan dari Crusader, pasukan salib dari Eropa, baik Eropa Barat maupun Eropa Timur.
Dalam perjalanan perang salib itu, umat Islam sering kalah. Sering kalah, antara menang dan kalah, lebih sering kalah. Tapi ada satu hal yang diteliti oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, saat itu kenapa umat Islam sering kalah daripada menang? Ternyata sebagian di antara saat itu terjangkiti hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlampau cinta dunia namun takut akan kematian, sehingga perangnya tidak sungguh-sungguh. Ini yang amat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Taruhlah saat Rasulullah SAW memimpin perang Badar, betapa tidak umat Islam hanya 315, sementara menghadapi gempuran 1000 orang dari musyrikin Quraisy. Dan saat itu jikalau di atas kertas 1000 orang itu adalah yang gagah, yang perkasa, yang sehat, sementara 315 kaum muslimin itu adalah yang siap perang. Tapi fakta menunjukkan umat Islam di bawah komando Rasulullah dengan satu pekik di dalam kolbu para sahabat adalah li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dan di saat itulah pasukan muslim yang hanya sepertiga dari musyrikin Quraisy, demi menjunjung harkat dan martabat dan menjaga akidah Islam, maka berhasil memukul mundur orang kafir Quraisy yang menyerang keberadaan Rasulullah bersama sahabat. Dan inilah yang kemudian digemakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, bahwa ketika menerima serangan dari orang-orang pasukan salib, bukan hanya sekedar mempertahankan wilayah dari umat Islam, tapi mempertahankan harga diri dari umat Islam semata-mata untuk meninggikan Islam. Li'ila kalimatillah, sambil membaca sholawat memperingati hari kelahiran Rasulullah. Maka pasukan muslimin dengan menjunjung dan meninggikan kalimat Islam berhasil memenangkan pertempuran demi pertempuran di bawah komando Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya apa? Tatkala kemudian menggemakan sholawat kepada Rasulullah, maka saat itulah ada kekuatan baru. Maka inilah yang kemudian Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ini Allah sendiri menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi. Karena itulah Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian. Dan di situ Allah memerintahkan alaihi wasallimu taslima, dengan salawat yang sempurna. Salawat Allah kepada baginda Muhammad adalah mengingatkan, menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bangganya menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah memberkahi Rasulullah, dan malaikat juga bersolat kepada baginda Muhammad adalah mendoakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan umatnya. Dan umat ini, kita orang-orang yang beriman, umat Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah adalah memohon rahmat kepada Allah melalui kemuliaan baginda Muhammad SAW. Dan satu-satunya manusia yang diberi hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada manusia di yaumul kiamah kelak adalah baginda Muhammad SAW. Di dalam kitab Tamyiz Ghafilin diceritakan, ada orang yang meminta bantuan, meminta syafaat mulai kepada Nabi Isa, mulai Nabi Adam dan sebagainya, tapi semuanya tidak bisa menolong. Tapi akhirnya kemudian para nabi itu kemudian mengarahkan, mintalah pertolongan kepada Muhammad, dialah yang diberi hak prerogatif syafaat untuk memberikan pertolongan kepada umat yang ada di dalam neraka yang karena dosanya. Fakta menunjukkan bahwa sesungguhnya selama di dada kita ada iman, walaupun kita sempat singgah di neraka atau kemudian disiksa dan sebagainya,
ada dada di iman, masih ada kesempatan untuk masuk surga lewat syafaat Rasulullah. Tapi jikalau kita minta dengan banyak sholawat, tidak usah masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua dihisab dengan amal baik yang lebih banyak daripada amal buruknya, sehingga Allah ridho. Dengan keridhaan itu, mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW menjadikan kita tetap menjadi umat Rasulullah SAW dengan iman, Islam dan ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, serta apa yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, hingga kita semua ditakdirkan kapanpun sang malaikat maut mengambil nyawa kita. Mudah-mudahan kita husnul khotimah dan tetap menjadi umat Rasulullah sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah membimbing kita di jalan benar, jalan yang Allah selamatkan, hingga kita selamat dunia kita dan selamat akhirat kita bersama istri dan anak turun kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.